Sekarang tuh jadi kayak aku jadi ngerasa ikut puasa juga karena jadi mager gitu Om. Tapi aku di Bali Katolik. Kalau misalnya di dalam kelas agama Kristen ada guru, di kelas Islam nggak ada guru, dia masuk ke sana. Makanya di Islam tuh kan ada cerita misalnya seorang laki-laki yang ya dia tahu ada larangan untuk berzina, minum minuman keras, berjudi, itu kan nggak boleh semua. Nah dia masuk ke sebuah tempat yang semua unsur itu ada. Akhirnya dia ini nggak bisa nih, ini nggak boleh gitu. Gua nggak mau judi gitu. Tapi kalau minum dikit mah nggak apa-apa gitu. Terus hanya minum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. 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 Jawab dong. Shalom. Ketemu lagi dengan saya di Berjuis Ramadan. Kemarin tuh saya kedatangan tamu Berjuis, lawan dari Proletar. Nggak tahu ya Cinta ya? Nggak tahu Om. Nggak tahu. Beda dong. Cara ngomongnya sudah Bingung malah. Jadi kemarin tuh kita berbincang tentang nilai-nilai kebaikan. Enggak juga sih. Berat banget ya Om ya. Nilai-nilai kesamaan. Nah, karena ini konteksnya Ramadan, dari teman-teman yang tidak melaksanakan puasa atau bukan muslim lah ya gitu. Nah kemarin teman saya itu Kristen agamanya. Iya. Kalau sekarang Kristen juga. Iya, aku Kristen Om. Ini anak saya, anak angkat saya, tapi murtad. Oh enggak ya? Aku baru mau Salah ya. Murtad. Enggak. Ini Cinta. Cinta apa sih namanya? Cinta Audrey Aureliana Randa. Iyalah panjang benar. Apa tuh artinya? Nggak tahu Om. Kok nggak tahu? Tapi itu kan aku ada namanya Leana. Itu diambil dari nama tokoh Alkitab namanya Lea, istrinya Yakub. Jadi Keren Lea ya? gitu. Ada cerita dari orang tua gimana memberikan nama itu? Nama oma aku sih. Oma. Iya. Itu sama kayak nama oma aku tuh Lea gitu. Jadi kalau di keluarga aku tuh mereka suka ngambil nama dari nama-nama sebelumnya orang tua sebelumnya gitu. Ya supaya nggak tahu kenapa. Ini pertanyaan yang sama kayak kemarin saya tanyain tuh sama Bang Tulus. Wih. Cinta berarti dari lahir Kristen ya? Iya Om, aku Kristen. Berarti Kristen turunan gitu ya? Iya, turunan dari keluarga. Itu orang kalau turunan gitu sebenarnya harus di apa ya? Apa tadi nama baru atau apa? Lahir baru. Sama orang Islam juga kalau turunan dia harus menyadari kembali keislamannya gitu. Cinta juga ada upacara lahir baru gitu ya? Nggak tahu ya? Baptis ya kalau Kristen ya. Baptis itu lahir baru bukan? Baptisnya tergantung baptis bayi apa baptis udah gede. Oh, aku baptis gede, aku nggak tahu pas bayi, nggak inget. Kalau yang dicelupin ke air tuh? Beda-beda cara. Oh, beda-beda cara. Kalau Cinta? Oh, kalau aku Cuma kayaknya disemprot-semprot gitu? enggak, aku yang di Oh, dicelemin iya gitu? Oh, gitu. dicelup gitu. Ini ruinnya tuh kayak kasar banget itu, enggak ya? Enggak, itu ditekan doang, nanti kita harus menyadarkan diri untuk gitu. Terus ngeliat apa di bawah tuh? Aku tutup mata soalnya kan berdoa Om, Oh. supaya bisa hidup lebih baik lagi. Soalnya tuh kan kayak melambangkan kayak ngapus dosa lama gitu ya. Iya, jadi kayak kayak kita tuh baptis selam dalam air, jadi dosa kita tuh yang lama tuh larut dalam keikut air. Biasanya tuh kayak di ini pantai atau enggak di sungai gitu. Tapi aku waktu itu di kolam. Dosanya nampung. Tapi udah gede itu ya? Iya, itu sebelum aku ke Jakarta. Baru banget. 2 tahun lalu. Di kolam atau di bak gitu ya? Iya. Emang Cinta nggak tahu itu bak musola sebenarnya? Emang ya, bukan musola ya. punya bak Om? Ada. Untuk? Buat wudhu. Oh. Buat wudhu. Kalau sekarang kan pakai keran, kalau dulu pakai bak. Yang penting tuh ukurannya banyak gitu, itu boleh. Tapi kalau sedikit nggak boleh, harus ngalir airnya. Itu harus yang suci gitu ceritanya. Pantesan orang kalau ngudu pakai. Tapi bukannya Oma
Oma Cinta Muslim ya? Bukan? Iya, dari mama aku Muslim dulunya. Bukan Oma yang Lea tadi itu. Bukan, itu Kristen. Terus interaksi cinta sama yang dari mama itu, Oma Kenapa? belajar apa? Atau pernah ngobrol apa gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi cinta tuh punya apa ya? Punya pandangan-pandangan tentang Islam tuh dari teman-teman atau dari rumah? Dari teman-teman aku. Dari teman-teman. Iya. Misalnya apa? Yang cinta pahami tentang misalnya ini kalau puasa ini pengen tahu aja. Seumuran cinta tuh memahami atau mengetahui cinta, mengetahui puasa itu sebatas mana gitu. Misalnya. Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, dari kapan sampai kapan tuh? Dari awal puasa sampai akhir puasa. Benar. Yesus juga 40 hari. Puasa bener. Aman sekali itu. Terus apalagi? Artinya pernah dengar nggak? Atau Enggak. maknanya? Enggak. Kalau menurut cinta tebak-tebakan aja ini mah. Ditebak apapun bener itu pasti. Ih, aku nggak Buat bisa. apa coba orang Ngikutin harus- Allah ya. ngikutin Allah? Iya, iya kan? Ya Allah kemana ngikut gitu? Enggak. Kok aku Perintah lupa Allah deh. maksudnya. Iya. Kayak Hmm. di Kristen tuh juga ada puasa tahu. Oh ya? Iya, di Kristen aku ada puasanya. Coba jelaskan ke Kalau saya. kita tuh puasa tuh biasa kayak apa ya? Sama juga kita nggak makan nggak minum, ada waktu sahurnya, ada waktu bukanya gitu. Jadi misalnya kalau selama lapar tuh kita berdoa. Di situ tuh tempat untuk waktu untuk kita untuk kayak lebih dekat lagi dengan Tuhan, kayak berdoa. Kayak jadi kata siapa ya waktu itu? Kita kayak ngikutin Tuhan Yesus, nggak makan puasa 40 hari. Oh 40 hari. Iya, iya kan? Iya. Kok iya kan? Bang S kan Katolik. Bagus dong, dia mau validasi. Benar. Iya, aku takut salah. Aku Kristen KTP. Editornya gue bantu slow aja. Jadi batuk. Ya jadi merasanya cinta nih belum Kristen banget secara ajaran gitu ya? Atau gimana? Itu tadi bilangnya Kristen KTP. Aku takut. Karena Jangan takut. aku jarang banget itu. Apa ke gereja? Enggak. Aduh. Aku ke gereja. Mm-mm. Cuman kayak aku nggak terlalu yang tahu banget gitu loh tentang Kristen. Karena aku jarang baca Alkitab, jadi aku nggak tahu. Hmm. Nggak tahu sepenuhnya. Tapi punya rencana untuk menjadi belajar lebih. Oh, punya. Enggak, tapi dulu tuh aku rajin banget baca Alkitab. Yang paling nggak berkesan apa coba? Ajaran agama. habis. Biar 10 kita perintah tahu nih. Allah. Hah? 10 perintah Allah. Gue sebutin urutnya. Gue yakin gak urutnya. Coba urutin, harus urutnya. Gak usah urut, nggak apa-apa deh, gue pengen tahu. Nih. Coba. Dan aku nggak dipercaya anjay. Satu Nggak jangan apa-apa kan ada kita. pada ini Iya, ini ya. Hmm. Satu, jangan ada padamu lalai di hadapanku. 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. 3, jangan Yang kedua tadi apa? Jangan. 1, jangan ada padamu lalai di hadapanku. 2, jangan 1, jangan ada pada alam. Ayo, nggak apa-apa, ulangi. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, 2, oke. jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Mhm. 3, hormatilah ayah dan ibumu ya. Terus? 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, Hari Sahabat. ya hari Sabat hari Minggu. Ingatlah Oke. dan kuduskanlah hari Sabat. 5, lupa. 6, aku nggak urut ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Aku lupa lagi. Itu doang sih Om yang aku Oke. ingat. Oh, sama ini buah-buah roh. Apa tuh? Itu apa ya, buah-buah roh ya? Bukan, gue Katolik nggak di situ, nggak beda. Oh, Om Kristen Om. Beda. Sama apa lu? Bang S Katolik. Pengharapan sukacita. Nih, itu ada lagunya Om. Gimana coba? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu dari 10 itu. Enggak. Oh enggak, lain, Iya, lagunya lain. itu dalam kitab lain lagi. Oh. Ralika di kampus diajarin itu ya? Dia hafal kayaknya deh. Dia ngafal Mars itu.
Mars kampus kita yang ada Tuhan Yesus Kristus bersama kita itu. Jadi kalau kita misalnya nyanyi lagu Mars, dia paling semangat. Yesus Kristus. Gawat dong anak gue. Dia lebih excited daripada aku, Om. Demi duniawi itu benar, biar jadi dokter gitu. Mungkin Sampai mengorbankan ketauhidannya. Oh enggak. Maaf ya. Gitu ya ceritanya. Cinta tuh memandang atau mengalami, merasakan agama itu sekarang nih, di usia sekarang itu seperti apa sih? Menghayati agama, merasa penting atau enggak sih? Merasa memiliki pengaruh atau enggak terhadap kehidupan cinta? Penting. Nggak yakin gitu. Gak apa-apa nih ditanya ini. Ini kan konsep diri, asik. Aduh, aku takut namaku tercoreng. Enggak lah. Penting. Kan banyak teman-teman seusia mungkin bisa terinspirasi. Kayaknya dari sejak dini harus peduli gitu. Menurut aku penting sih, Om. Aku walaupun kelihatan kayak begini, aku sebenarnya suka berdoa. Jadi kalau misalnya sebelum berpergian aku berdoa, terus sebelum tidur ada. Berdoa kan tidak harus pakai agama tertentu. Iya. Kalau naik pesawat saya baca semuanya tuh. Yang Hindu dulu saya baca. Ya sudah gitu. Ini kan bawah. Karena yang Islam udah dari mulai masuk bandara udah saya baca terus gitu. Emang beneran, Om? Apaan yang beneran tuh, serius amat? Soalnya emang kan itu bacaan aja kan. Dulu tuh kalau Tapi saya lihat tidak ada yang keliru gitu di situ, tidak ada yang emang dibaca ya. Yang penting kan yakinnya kemana gitu. Sama aja kan. ada yang sama nggak, Om? Hah? Sama nggak Apanya? itunya? Doanya enggak, beda, redaksinya biasanya beda gitu. Kan tapi intinya substansinya sama lah. Minta diberi keselamatan selama dalam perjalanan, kesehatan, kesejahteraan, kayak gitu-gitu. Semua juga sama gitu. Gitu, Cin. Apa lagi ya sama cinta? Oh, ini aku mau ngomong. Aku baru merasakan puasa banget itu di Jakarta. Karena Maksudnya puasa banget tuh gimana? Karena semua warteg itu tutup di Jakarta. Di kampusmu enggak kan? Enggak. Cuman kan aku sebagai anak rantau, anak kosan ya, kadang kalau siang tuh bingung. Apa kan di kampus kan mahal nih makanannya. Terus kalau di pinggir-pinggir jalan tuh kayak aduh warteg pada tutup, tempat makan semua pada tutup. Kalau di Bali sama di Kupang tuh enggak. Jadi aku baru ngerasain kayak puasa tuh di Jakarta. Soalnya kayak aku juga jadi ngerasa lapar karena bingung mau makan apa. Mie lagi enggak? Enggak juga. Ya terus makan apa? Enggak makan, nunggu orang buka. Ikut berburu, jangan-jangan ini yang ikut berburu takjil. Enggak, tapi tuh lagi tren banget tau di TikTok. Yang berburu takjil itu. Iya, orang Islam kalah sama orang Kristen kali ini dalam berburu takjil. Tapi beneran, aku tuh waktu itu sore-sore jalan mau nyari makan kan. Terus aku ngeliat nih orang banyak jual takjil, tapi yang aku lihat yang ngantri orang Cina. Cina Kristen, maksudnya temen aku. Jadi kayak mereka lebih excited gitu loh. Teman-teman aku yang lain yang di luar kampus aku tuh kayak mereka lebih semangat kayak sumpah takjil yang di sini tuh enak banget tau, lu harus nyobain gitu. Jadi mereka yang lebih berburu takjil daripada teman-teman aku ini. Mereka baru kayak, Cin jam 5 nyari takjil ya gitu. Mereka ternyata nyari takjil jam 5. Teman-teman aku tuh kayak udah dari jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Mereka udah semangat gitu. Karena bervariasi ya jajanannya ya. Iya, soalnya kan kalau Natal nggak tahu ya kenapa nggak ada yang jual kayak gitu. Bagaimana kalau kita bikin? Enggak apple to apple dong, Natal sama Ramadan, Natal sama Lebaran. Tapi enggak semarak Lebaran juga sih ya. Ketupat enggak ada ya. Lontong. Tahun lalu ada yang itu tuh, tahun lalu ada yang salah wawancara tuh soal takjil itu. Ingat enggak? Oh iya tahu iya. Ya kan? Gimana ceritanya? Di Tangerang kan? Emang warga Tangerang. Wawancara Cina Benteng. Nah, iya. Kenapa Pak katanya berburu takjil di sini? Babinya enak. So tuh. Itu live lagi. Babinya
Allahu Akbar gitu. Tapi itu kira-kira berkah itulah ya, berkah. Iya. Berkah Ramadan gitu. Iya. Mungkin warung-warung pada tutup tapi jajanan lebih bervariasi gitu. Tapi kenapa harus sore, Om? Kan Kenapa kita harus sore laparnya ya? dari siang. Ketok pintu wartegnya masih buka. Nggak tahu aja. Tapi aja. tahun lalu wartegnya tuh Doang itu. aku dulu tahun lalu ya tak ya yang kita suka makan warteg ya. Yang waktu puasa itu. Nah, jadi kan dulu waktu Bilang kalau gue puasa ya. ada ruko di situ. Jadi aku baru tahu ternyata tuh kalau di Jakarta tuh warteg tuh sebenarnya buka, cuman ketutupan sama horden. Dan aku kayak awal masuk tuh aku bilang, kok ditutup Bu? Kayak gitu, kayak nanya, kok ditutup? Ternyata emang karena puasa. Jadi kayak sekarang tuh kan kebanyakan tutup gitu. Jadi kayak mager nggak sih Om harus door to door gitu ngeliat warteg? Nawarin kola. Enggak, kayak kan kalau misalnya nggak ditutup pakai ordenan kita kayak tahu gitu, oh ini makanan ini makanan ini. Sekarang tuh jadi kayak aku jadi ngerasa ikut puasa juga karena jadi mager gitu Om, nyari makan kayak aduh bingung mau makan apa karena ketutup semua. Terganggu nggak sih, Cin? Jujur Iya. enggak sih. Ya nggak apa-apa juga. Kalau ada suara kayak gitu kan harus diperjuangkan, nggak apa-apa kan? Kan harusnya tidak gitu. Maksudnya kalau memang yang mau buka aja gitu. Karena kan orang Islam ada juga yang nggak puasa. Dapat ya. Iya, yang lagi menstruasi itu kan harus diberi hak. Kalau di rumahnya tidak masak dan seterusnya gitu. Ya tentu harus ada penghormatan, tetapi juga harus ada penghormatan terhadap yang tidak puasa juga gitu. Maksudnya nggak boleh, sebenarnya nggak bagus lah kalau sampai misalnya nutup atau ngelarang dengan kekerasan. Suka ada tuh kan kasus. Emang ada Om? Ada kasus-kasus kayak gitu dulu, ada warteg ditutup gitu kan, rezeki orang kan gitu. Pembatasan atau apa mungkin karena apa namanya orang-orang yang melaksanakannya butuh suasana yang khusyuk yang berbeda, mungkin adalah gitu-gitu. Oke, tapi kalau sampai keterlaluan pembatasannya kan mungkin harus disuarakan juga, tidak harus begitu kan gitu. Karena sebenarnya mungkin pahalanya, bukan mungkin, ya pahalanya tentu akan jauh lebih teruji kan puasanya gitu. Kalau puasa nggak nemu tantangan ya gimana ya, nggak seru lah gitu kira-kira, ya nggak ada tantangannya. Yang lebih parah lagi kan misalnya ada teman-teman saya dulu waktu kuliah, nggak teman-teman sih, ada satu orang tuh itu habis sahur sholat subuh dia tidur, bangun zuhur sholat sebentar tidur lagi, bangun asar sholat tidur lagi. Gua banget lagi. Hah? Jadi Bukannya sholatnya itu nggak cuma boleh. 15 menit. Puasanya cuma 15 menit menjelang buka gitu. Ada lagi di sini. Gue ngomongin temen gue waktu Tapi kuliah. bukannya itu nggak boleh ya kayak begitu ya? Boleh. Kalau Enggak. puasa nggak ngapa-ngapain. Kan lebih baik tidur daripada Iya. Tidurnya disebut ibadah gitu, doktrinnya begitu. argumentasi aja. Argumentasi, nyari validasi. Ya lebih bagusnya kan dipakai untuk ibadah yang lain juga kan, buat tambah-tambahan. Kerja juga ibadah. Nuntut ilmu juga ibadah. Ngobrol kayak gini Ibadah. nggak tahu. itu apa namanya, uniknya itu teman saya yang begitu tuh pas udah lulus, terus udah tua lah ya, udah tua, terus saya teleponan, oh, jadi kiai ya anak itu gitu, jadi ustadz, terus pembimbing haji gitu-gitu. Tahu gitu, gue dulu begitu juga. Berarti sekarang puasanya udah bener. Siapa saya? Temennya. Oh, nggak tahu juga sih. Insya Allah, tapi karena kan dia ada tuntutan berkaitan dengan identitasnya kan gitu. Gitu, Cin. Tapi Cinta tuh belajar agama nih, belajar agamanya sendiri. Itu dari kapan? Dari SD? Iya, dari TK. Diajarin? Iya, dari TK. TK. Terus SD-nya SD khusus gitu, Kristen atau di Kupang sana? Waktu itu SD di Bali sama di Sumba. Yang mayoritas Kristen semua itu. Maksudnya non Islamnya dikit lah. Di Bali aku ini. Tapi di Bali kan minoritas jatuhnya kan? Iyalah jatuhnya. Iya. Tapi aku di Karena- Bali Katolik. Hah? Sekolahnya. Oh, sekolahnya. Kaget. Masih segini udah lompat-lompat gitu.
Terus SMP tuh aku negeri Oh, diajarin agama Islam. Kristen. Ada SMP negeri. Iya, SMP negeri. Enggak, maksudnya kan ada pelajaran agama Islam biasanya. Ada. Suka ikut enggak? Enggak. Oh, kalau jam agama nih Om. Kalau jam agama misalnya kita sekelas, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Masing-masingnya tuh dipisah lagi sesuai agama. Kalau misalnya guru aku teman aku, kalau misalnya di dalam kelas agama Kristen ada guru, di kelas Islam nggak ada guru, dia masuk ke sana. Gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita memasuki bagian terakhir. Kalau masih ada pertanyaan dari Bu Cinta tentang Ramadan, tentang Islam, silahkan. Bukan moderator. Apa ya tadi ya aku mau Coba. nanya ya? Penasaran apa tuh Mbak Cinta? Kayak acara TVRI ya. TVRI gitu lagi. Apa Cin? Mau nikah secara Islam sama Ivan di sini? Wah. Kenapa babi haram? Gue bingung lagi jawabnya. Tapi nggak apa-apa, biar tahu. Karena aku bingung. Kok gini, aku punya temen dia agama Islam. Kita nggak sebut nama ya teman-teman. Nggak nonton juga. Temen aku tuh dia nggak makan babi, tapi dia minum alkohol. Oh, oke. Saya lebih cepat bisa jawab kenapa babi bau. Saya bisa lebih cepat juga. Tapi beneran Om, ini jadi pertanyaan aku. Kenapa babi haram? Enggak, kalau kenapa babi bau, Cinta tahu jawabannya. Karena dia belum disunat. Orang belum disunat bau gitu? Enggak dong. Bukan gitu. Mama aku dulu punya babi. Mamaku punya babi. Dan kalau misalnya dia nggak dikebiri gitu ya, kebiri ya misalnya itu ya. Itu daging babinya jadi bau amis. Oh. Baru tahu. Gitu. Saya mah taunya karena keteknya 4. Itu jam bawah. Bapak-bapak. Aduh. Ya sesimpel yang sederhananya karena persis ada di dalam Al-Qur'an itu dilarang. Gitu. Ada ya Om? Iya. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Pokoknya adalah diharamkan atas kamu. Gue jadi lupa ya, padahal gue ustad. Berarti nggak haram dong. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Gue terjemahin juga lu nggak ngerti kan? Jadi Coba. gue ngarang aja. Oh. Pokoknya Sama. itu diharamkan atas kamu babi, anjing, kemudian maisir. Maisir tuh minuman ya, minuman beralkohol. Jadi apa namanya? Kalau babi tidak dijelaskan secara rasional kenapa gitu, tapi ada yang kemudian membuat penjelasan karena ada banyak unsur penyakit di situ, cacing pita segala macam gitu. Padahal kalau disterilkan kan tidak juga ya gitu misalnya. Tapi ini berat ya kalau ngomong ini sama Cinta ya. Tapi oke lah. Aku bisa Om. Di Islam juga pertama ada perdebatan soal itu karena ada juga ulama yang misalnya, nanti saya takut salah, tapi seingat saya ada ulama yang menganggap kalau bagian-bagian tertentu kayak tulangnya, minyaknya gitu, ada perdebatan fikih namanya itu ya, perdebatan soal itu. Tapi anyway, secara keseluruhan dia diharamkan babi, anjing gitu karena memang diharamkan. Ya sama aja di Kristen, kalau misalnya ada 10 perintah berarti kan ada larangannya juga kan kayak gitu. Pasti kan mungkin ada upaya juga untuk menjelaskan secara rasional kenapa. Tapi inti awalnya ya itu jangan dilakukan karena itu tidak dikehendaki kan gitu kira-kira. Kalau minuman itu kan karena dia akan mengarah pada kejahatan yang lain gitu. Biasanya kan begitu. Makanya di Islam itu kan ada cerita misalnya seorang laki-laki yang ya dia tahu ada larangan untuk berzina, larangan untuk minum minuman keras, larangan untuk berjudi, larangan untuk membunuh, kan nggak boleh semua tuh gitu, nggak boleh lah semua itu gitu. Nah dia masuk ke sebuah tempat yang semua unsur itu kecuali membunuh itu
ada gitu. Akhirnya dia apa namanya, ini nggak bisa nih, ini nggak boleh gitu, gua nggak mau judi gitu. Tapi kalau minum dikit mah nggak apa-apa gitu, terus hanya minum gitu. Nah ketika minum dia mabok apa berjudi dulu lah diceritanya, gue lupa pokoknya dia mengambil salah satu itu minum kalau nggak salah. Nah setelah minum itu dia kemudian ikut berjudi, lalu kemudian dia berzina, bahkan membunuh gitu. Padahal tadinya mau dosa yang ini aja nih, ini lebih ringan, nanti gue pakai wudhu, sholat, selesai gitu, kira-kira begitu. Jadi larangan-larangan itu diberikan pada akhirnya filosofinya gitu, supaya orang tercegah untuk masuk ke dalam bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan yang lebih besar. Itu ceritanya. Cuman kalau babi saya tidak tahu. Ada lagi Om, Lebih mendalam. Apanya? pertanyaan. Banyak. Aku mau tanya. Oh iya. Kenapa agama Islam dilarang makan makanan dari hewan yang punya dua dunia? Kayak misalnya nih ada kepiting, dia bisa hidup di darat sama di laut. Katanya nggak boleh. Itu kata siapa? Iya, kodok tuh. Katanya. Itu kenapa? Amfibi. Iya. Ya itu juga ada perdebatan juga. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi ada apa namanya? Ada rujukannya yang tidak membolehkan itu. Termasuk yang berkuku, bercakar, berkuku, bertaring kayak gitu-gitu. Ada syariat-syariatnya dari sana gitu. Tapi itu biasanya masuk ke masuk ke wilayah yang disebut dengan cabang itu fikih. Jadi sehingga ulama itu berbeda pendapat gitu. Makanya kan ada terobosan namanya terobosan pandangan ya gitu. Misalnya di awal-awal dulu bekicot itu haram gitu. Tapi kemudian ada orang yang merevisi, enggak, kalau ini begini gitu. Sejauh dia dibersihkan penyakitnya atau disterilkan masih oke gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Kalau itu ada karena kan Islam itu kan sebenarnya kan ininya biasanya pilarnya itu kan 3. Tauhid itu atau akidah itu ya ketuhanan, pengesaan terhadap Tuhan kan, pengesaan terhadap Allah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua itu ini nerangin agama kecinta. Ini bagian akhir ya ini ya. Ini saya capek loh. Yang kedua itu ibadah. Yang ketiga itu akhlak. Nah, 3 itu. Ibadah itu termasuk berhubungan baik dengan sesama gitu. Nah, yang penting itu tauhidnya itu yang paling utama, yang biasanya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, di semua orang sepakat bahwa ya tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu udah kuncinya itu gitu. Harus di dalam hati diucapkan dan mempengaruhi perilaku gitu. Kalau orang meyakini itu di dalam hatinya, maka harusnya dia menjadi baik dimanapun gitu kira-kira. Nah di bagian yang ibadah ya terutama itu sering ada perbedaan-perbedaan pandangan. Bahkan termasuk di soal-soal yang paling kayaknya itu semua orang sepakat bahwa itu wajib itu. Suka ada juga perbedaan. Misalnya kayak pakai jilbab gitu. Kan ada perbedaan juga. Apakah harus pakai busana yang tertutup kayak orang di Timur Tengah, atau pengertiannya sebenarnya kayak kata penafsir atau mufasir yang lain, pakaian yang terhormat. Kalau Quraisy Shihab itu yang menulis Al-Misbah dan ini kan suka menyampaikan itu. Makanya Mbak Nana kan nggak pakai jilbab gitu. Itu kan pilihan sadar karena dia meyakini ada tafsir yang lain gitu tentang hal itu gitu. Karena kalau busana itu kan sebenarnya diambil dari budaya gitu, kira-kira budaya orang Arab. Di sana kan mau agamanya apa aja pakaiannya begitu kan, karena alamnya menuntut mereka untuk berpakaian begitu misalnya. Maksudnya ada perbedaan semacam itu gitu. Begitu ya teman-teman. Ya jadi ya maksudnya yang cinta tanyain itu mungkin informasi yang persis cuman satu ininya gitulah, pandangannya ya gitu. Ini nggak boleh gitu. Tapi untuk aman, untuk kebaikan ya sudah, yang kita tahu tidak boleh ya jangan gitu. Karena nggak rugi juga kalau ditinggalkan kan gitu, misalnya. Tapi mungkin makan babi enak ya. Enak. Cuman nggak boleh gitu.
Gitu. Ada lagi, Cin? Udah nggak ada Baiklah lagi. kalau tidak ada lagi. Kata produsernya udah gitu. Menjawab. Teman-teman, saya masih akan ketemu dengan tamu yang lain besok. Jangan dilewatkan. Terima kasih Cinta Terima kasih Om. dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton Ramadannya Borjuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.